Nah sekarang itu gimana, kembali ke tadi tuh, orang puasanya bener banget, khusyuk puasanya, bludah mulu, ya. Dikit-dikit bludah, dikit-dikit bludah, ya. Tapi dia nggak sembahyang, diterima nggak puasanya? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa qala ba'duhum al-ayatu tsaniyatu mabniyatun lil muradi min al-ayatil ula la nasikhatun laha wa hadha huwa as-shawabu insyaallah ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus imam kita, guru kita yang mulia Al-Mukarram Ustaz Al-Haj Ahmad Mazani yang sering kita lihat wajahnya di layar kaca YouTube. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, yang akan kita laksanakan senantiasa dikabul dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini hari keberapa? 8 atau 9? 9. Kalau ini hari ke-8 berarti 12 hari lagi. Hari ke-20. Kita lanjutkan bacaan kita, sekedar mengingatkan kembali biar bersambung ini ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling, di sini disebut afdhalul qa'imina bihaqqillah, orang yang paling afdal di dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling sempurna ya, melaksanakan hak-hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala artinya kewajiban-kewajibannya tidak pernah beliau lalai sedetik pun. Bahkan ibadah sunnah jadi wajib buat beliau. 11 rakaat witir wajib buat Rasulullah. Duha wajib. Kalau kita kan kalau lagi duit kagak tapi ada ya, sholat duha gitu ya, cuma masih bagus ya,
masih bagus, namanya manfaat ilmunya. Jadi orang yang ilmunya manfaat, dia bakal amalin walaupun seumur hidupnya 1 kali, itu manfaat tuh. Gitu. Ilmunya namanya ilmu yang bermanfaat. Dulu kan pernah saya bilang, kita ngaji fikih itu, kita tahu istinja, ya, alat istinja ada 2, batu sama air. Udah ada yang pernah di sini nyobain istinja pakai batu? Dia belum manfaat ilmunya. Jadi kudu nyobain kalau buat ngamalin ilmu benar. Ntar pagi dah 5 menit sebelum berak cari batu, model batu bata yang bisa nyerap gitu. Nanti kan ada 3 sisi gitu, sisi yang pertama, kedua, ketiga. Jangan keramik, dia nggak nyerap kotoran, udah gitu bikin letes ntar ya. Berabe dikit lagi lu parah ya nggak? Dokter juga geli jahit. Itu kalau mau ngamal ilmu begitu ya, cari aja batu bata 1, sekedar gugurin aja apa yang kita tahu gitu. Yain, habis itu pakai air gitu. Jangan sampai ya kalau udah yakin banget aku sih nggak pakai air jadi udah ini Ramadan udah bersih banget gitu. Apalagi dia sampai laku dijuangin wati umpamanya gitu, ya nggak apa-apa juga. Tapi orang kita kebiasaannya ya pasti pakai air, kecuali negara-negara seperti Belanda. Udah pernah belum Belanda? Di sana WC-nya nggak ada air, jadi tisu. Makanya sih nggak mau sono, ya. Cuman tisu doang, gitu. Ya, ya bisa begitu. Jadi apa? Kepet buat orang yang apa namanya nggak biasa. Ya. Kepet tau kan kepet ya? Belum lama di Pedahan tuh ada babi kepet. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu begitu sempurna, paling afdol ya. Itu bukan cuma wujudnya, bukan cuma bentuknya, tapi perangainya dan pengamalan ibadahnya luar biasa. Padahal udah dijamin ya, surga buat beliau ya, siapa yang nggak tahu ya, makhluk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang basyarun lakal basyar ya. Nabi ngalamin sakit juga ya, tapi ibadahnya di luar Ramadan ya, apa namanya, pada bengkak kakinya gitu. Saya yakin di sini juga banyak juga yang bengkak kakinya ya, teguran ya. Tapi mudah-mudahan semuanya ini ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akmaluhum, dan Nabi Muhammad itu manusia paripurna. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi i'tirafan bil 'ajzi 'anil qiyam bi ihsa'i tsana'i 'ala Allah. A'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya beliau mengaku sebagai makhluk yang lemah ya, untuk melakukan ihsa'us sana 'ala Allah,
perhitungan terhadap pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak sanggup gitu. Jadi Rasulullah, ya Allah kan memang Tuhan yang patut kita sampaikan pujian kepadanya. Itu untuk memujinya aja itu ya. Rasulullah SAW bilang gak sanggup, lemah gitu. Allah itu memang ya maha segalanya ya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segalanya. Kalau ada malaikat yang ditemui oleh Rasulullah pada saat Isra dan Mi'raj, itu ada malaikat di alam langit yang Nabi belum ngeh sama dia gitu. Kemudian ditanya, "Itu siapa?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Saya malaikat ya Rasulullah." Lah, kalau ente kerjanya apa nih? Kata Nabi Muhammad SAW, "Saya ini ya Rasulullah, tetesan air hujan yang turun ke bumi sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman nanti, saya sanggup menghitungnya." Tetesan air hujan. Hujan itu kan turun, itu kan akibat ada serapan sinar matahari terhadap air laut. Sebanyak serapan air yang diserap oleh matahari itu, dipulang ini segitu lagi kadarnya. Itu enggak dilebih-lebihin, enggak dikurang-kurangin. Itu hebatnya itu malaikat, dia punya ribuan jari. Kemudian dia sanggup ngitung tetes demi tetes air hujan itu ya, termasuk gerimis, sanggup dihitung. Lalu kata Rasulullah, "Tapi ya Rasulullah, yang aku tidak sanggup adalah apabila umatmu berkumpul dan mengumandangkan salawat kepadamu, pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umatmu itu tidak pernah sanggup aku menghitungnya." Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu makhluk yang bernama malaikat, bukan kekasih Allah ya. Bukan kekasih Allah, tapi kekasih Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua mata kita ini tak mampu memandang cantiknya paras beliau ya, nggak mampu ya. Jadi kalau mau dizohirin keelokan rupa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lama ataqat a'yunna ru'yatahu Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak bakalan bisa sanggup mata kita ini. Padahal Asy-Syaikh Jalaluddin Rumi itu pernah mengatakan, jika kedua belah pandangan matamu sudah mampu menyimpulkan akhir sebuah cerita, maka apalah guna kata-kata.
karena kata-kata hanya sebagai media. Ya, jangan banyak-banyak nih teman ngantuk. Ya. Gitu. Jadi orang itu, kalau kita ada orang yang melihat kita akan berasa tuh pandangan dia terhadap kita dengan ainur rahmah, ya, dengan pandangan kasih sayang atau pandangan mempet. Kita bisa tahu, benar nggak? Benar, gitu. Jadi kalau begitu, yang dia nggak ngomong juga kita udah paham. Gitu. Jadi kalau pandangan mata kita sudah mampu menyimpulkan akhir dari sebuah cerita, maka apalah guna kata-kata, sebab yang menyampaikan kita kepada orang lain hanyalah sebuah harmoni atau keharmonisan, bukan kata-kata. Boleh dicatat. Ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah salah memberikan satu hal buat seorang hamba, itu tidak pernah salah. Kalau penglihatan orang tua terhadap anaknya dari sekian banyak anak, itu orang tua nggak bakal pernah salah matanya. Oh, ini anak saya ini kayaknya yang bakalan nurunin almarhum ayahnya anak saya yang ini nih, gitu. Di sini nggak bakal salah. Kemudian pandangan guru kepada muridnya juga nggak bakalan salah, gitu. Nah, ini anak nih pantasnya gue bawa kalau mau perang aja nih, gitu. Juga, ya, itu bakalan pernah salah. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetapi ironisnya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala berikrar, mengakui bahwa ia tidak mampu menghitung berapa banyak pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu biridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan keridhaanmu daripada kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dari keselamatan yang engkau curahkan kepadaku daripada siksamu. Ya. Iqab, jadi Allah itu, ya nanti kita nih yang punya salah pasti ada iqab. Iqab itu sanksi, ya. Seperti umpamanya sholat, ya. Orang yang sengaja-ngaja ninggalin sholat itu kan akan dapat iqab, ya, sanksi, 15 sanksi. Ini sekian sanksi ketika di dunia, sekian sanksi ketika dia masuk di alam kubur, sekian sanksi sampai 15 ketika nanti di alam akhirat, gitu. Nah, sekarang kalau ditanya orang puasa tapi enggak sholat, itu bagaimana? Ya. Puasanya bener banget, ya. Ya. Kemudian buka puasa juga nggak pakai tunggulan, begitu beduk langsung dia batalin. Karena emang kalau ditunggulin tuh, kalau kita pura-pura aja, itu sama kita sama orang Yahudi. Orang Yahudi kalau puasa waktunya berbuka, dia ate-ete, gitu. Ate-ete, ngerti nggak ate-ete? Iya, jadi ada aja yang dikerjain, ditunda-tunda sama dia. Nah, gitu jangan tuh. Kita harus mukhalafatul yahud, kita harus bedain, ya. Kalau bisa mana-mana bawa risol berat satu, jangan sampai jam 4 rajin banget keluar nih nyari,
nyari takjil ya, sampai penuh nih, biasanya di sini nih, ya nggak, sampai, beneran. Jangan jauh-jauh kalau sekitar sini mendingan dikit, jangan sampai, jangan sampai ke Pamulang, jangan, gitu. Ntar bisa jadi sampai rumah Isa. Ya. Nah, pokoknya begitu beduk batalin, gitu. Batalin. Ya. Nah sekarang itu gimana, kembali ke tadi tuh, orang puasanya bener banget, khusyuk puasanya, bludah mulu, ya. Dikit-dikit bludah, dikit-dikit bludah, ya. Tapi dia nggak sembahyang, diterima nggak puasanya? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Jadi menurut hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas, ada 3 hal yang bertalian, ya, yang satu sama lain saling ada keterkaitan. Yang pertama kalimatus syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua salat, ketiga puasa. Man taraka minhunna wahidatan fahuwa billahi kafir. Siapa orang yang meninggalkan salah satu dari 3 yang tadi itu, maka dihukumkan di sisi Allah sebagai orang kafir. Fala yuqbalu minhu sarfun wala adlun, dan tidaklah diterima amalan wajib dan amalan sunnahnya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi tidak diterima orang yang puasa kalau dia sampai meninggalkan sholat wajib, apalagi yang habis sahur tidur, bangun maghrib jam 17.58 menit, ya kan? Dia membuka maghrib kurang 5 menit baru bangun, kan nyerabit buat anak. Dia nggak ngerasain lapar, ya. Kata bapaknya, "Nyalu, itu anak gimana sih? Masih untung bang, biasanya dia bangun tidur Sabtu bangun Senin." Ya. Masih ada bagusnya juga. Itu dah termakan. Nah, itu hati-hati itu yang begitu. Berarti sholat subuh, sholat zuhur sama asar dia tinggal, gitu. Itu nggak diterima. Maksudnya kita introspeksi diri nih, gitu. Nggak perlu nyaut di sini sih. Kita pikirin aja. Kira-kira kita pernah nggak begitu? Pernah nggak? Kecuali memang pada kondisi-kondisi yang alamiah dan dianggap sebagai udzur syar'i, gitu, sehingga kita bisa meninggalin sholat kayak gitu, ya. Kan ada juga biasanya orang dalam kondisi puasa kemudian ada hal yang membuat dia, tapi bukan maksiat. Umpamanya dia ada musibah di kampungnya, gitu, ada orang meninggal bulan puasa, gitu, meninggalnya umpamanya jam 3 waktu sahur. Dia kan mikirin siapa yang gali nih, gitu, gali kubur, ya. Dibilangin tukang galinya, "Bang, nanti gali kubur jangan pakai masker bang." Emang apa? Pakai baju lah. Masa kali kubur pakai masker? Kemudian ada istilah dari situ, gimana nih kan, apalagi dia RT, ya enggak? Yang mesti ada. Itu dia bagaimana caranya nih? Dipikirin nih buat tenda buat ntar nih, gitu, buat orang tahlilan. Akhirnya dia besoknya tuh ketemu sahur lagi, ngantuknya minta ampun tuh, gitu.
Jadi di luar batas kewajaran dan emang bener-bener dia nggak bisa tahan lagi. Ini efek yang semalam nih kemarin nih gitu. Dia sebelum subuh ketiduran, bangun-bangun pas kultum mau maghrib, kan enak banget itu. Dosa nggak dia? Nggak dosa, nggak dosa. Dilihat sebab awalnya, itu nggak dosa tuh. Itu diantara adzarus sholat an-naum, diantara udzur-udzur sholat itu tidur. Orang tidur, orang kan kalau tidur kagak melek, bener ya? Artinya orang mau tidur, dia ngomong apa aja sah kalau orang tidur. Orang tidur ngomong nggak disalahin sama orang, nggak, karena di luar sadaran dia. Ya. Jadi dilihat nanti asalnya, ya. Jadi kita jaga dah biar benar, ya. Kita malu kalau Rasulullah SAW aja ngakuin. Ya, sekarang kita bagaimana kita pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah benar kita termasuk orang yang bermohon keridhaan Allah supaya Allah enggak benci sama kita? Ya. Lihat aja ibadah kita bagaimana. Ya. Kita kerjain nggak yang sholat sunnah subuh, ya enggak? Itu kan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, terus kewajiban-kewajiban kita apalagi? Ya tentunya hadir kayak gini nih, nuntut ilmu wajib. Emang bisa kita sholat jadi benar?